Halo, selamat datang lagi di Sabi Monolog. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga ya semua sehat-sehat dan tetap semangat. Oke, kali ini gue akan ngomongin tentang kebermanfaatan bagi sekeliling kita. Sebagai manusia, sudah sepatutnya kita seharusnya bisa bermanfaat gitu ya bagi orang lain. Karena kalau di ajaran agama yang gue anut di agama Islam, salah satu dari 3 hal yang nantinya kita masih bisa bawa ketika kita meninggal itu adalah ya kebermanfaatan, ilmu yang bermanfaat. Jadi ada 3. Yang pertama itu adalah amal jariah, yang kedua itu adalah ilmu yang bermanfaat yang udah kita kasih, kebermanfaatan yang udah kita kasih ke orang banyak, terus ilmu tersebut masih terus diamalkan oleh orang tersebut sampai kita meninggal gitu. Ilmu tersebut masih ada, masih digunakan gitu. Nah itu pahalanya masih terus ngalir gitu ya ke kita gitu ketika kita meninggal. Dan yang ketiga adalah doa dari anak yang soleh dan juga solehah gitu. Jadi selagi kita punya anak tersebut ya wajib kita didik mereka untuk menjadi anak yang soleh gitu. Baik lagi tentang kebermanfaatan, gue yakin juga di luar agama ya di kita bermasyarakat, kebermanfaatan itu penting banget kita jaga gitu. Kenapa? Karena ya apalagi gitu yang harus kita dapatkan, apalagi yang harus kita lakuin selain kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Contoh kalau misalnya dalam hidup bertetangga, ketika ada tetangga yang sakit gitu, bagaimana kita bisa bermanfaat untuk tetangga kita yang lagi sakit ini. Misalnya kita jengukin, terus kita bawain hadiah gitu, kita bawain makanan, kita bawain minuman gitu. Terus misalnya saudara kita yang sakit gitu, kita bisa jenguk mereka gitu. Kalau misalnya ada orang yang kesusahan, kita bisa bantu semaksimal kita. Ingat, kata kuncinya adalah semaksimal kita dan semampu kita, jangan kita over. Kalau misalnya kita udah bisa bantu, tapi ya sedikit bantulah gitu, nggak usah banyak-banyak, sebisa mungkin semaksimal kita. Dan walaupun itu kecil, itu nilainya sangat tinggi gitu ya. Kalau di Islam nilainya tuh, pahalanya tuh sangat tinggi gitu. Itu contoh-contohnya yang bermanfaat. Terus dengan kita menjadi orang yang bermanfaat, kita juga bisa mendapatkan banyak sekali manfaat juga untuk diri kita sendiri gitu. Karena sesuatu hal yang baik yang kita lakukan akan kembali ke diri kita dalam bentuk yang baik pula gitu. Bisa dikatakan ketika kita bermanfaat bagi orang lain, kita juga berinvestasi ke diri kita sendiri gitu. Gue pernah sedikit sharing pengalaman bagaimana saat-saat gue waktu itu pernah ngebantuin orang di tempat kerja waktu itu. Emang gue orangnya alhamdulillahnya sangat senang ngebantuin orang gitu ya. Waktu itu gue sempat ngebantuin dia, padahal itu ada di luar job desk gue waktu itu. Waktu itu gue diminta untuk bikin video, padahal gue sebenarnya bukan videographer atau gue bukan graphic designer gitu. Cuman waktu itu gue diminta untuk create video, untuk ngedit videonya udah ada tapi minta tolong diedit. Sebenarnya gampang, cuman nge-trim doang gitu, cuman ngepotong-potong doang. Cuman gue ngerasa itu ada di luar job desk gue gitu, sangat jauh dari luar job desk gue. Tapi ya udah ya, for the sake of projectnya itu berjalan lancar gitu, dan gue ngerasa gue punya skill atau kemampuan untuk itu gitu. Akhirnya gue bantuin gitu, gue bikinin videonya, gue potong-potong, gue masukin lagu segala macam sampai akhirnya project itu jalan, alhamdulillah berjalan lancar gitu. Nah setelahnya beberapa waktu kemudian gue mengalami kesusahannya ini bisa dikatakan ya di dalam pekerjaannya juga gitu. Dan ketika itu intinya adalah orang-orang yang minta tolong gue pada waktu itu untuk ngebikin video, karena gue tahu ini gue mendapatkan sesuatu yang susah gitu. Akhirnya gue coba
cerita ke mereka, dan gue meminta mereka untuk bantuin gue, dan alhamdulillah gitu mereka mau ngebantuin gitu. Nah sebenarnya ini juga selain di tempat kerja, di rumah juga perlu gitu ya, apalagi di rumah kita ketemu orang tua, ketemu istri, ketemu anak, ketemu suami setiap hari gitu. Bagaimana kita bisa bermanfaat bagi mereka, gak cuman kita meminta hak dari diri kita, tapi kita paling nggak juga harus menjalankan kewajiban dan juga membantu orang-orang di rumah kita gitu. Kayak misalnya ya sesimpel buang sampah setiap pagi kali ya gitu. Iya, kita bagi-bagi tugas lah, bagi-bagi manfaat gitu. Nggak cuma dilakuin sama mbak doang, nggak cuma dilakuin sama istri kita doang gitu, tapi kita juga ngebantuin nyuapin anak misalnya, buang sampah kalau pagi-pagi misalnya gitu. Terus atau misalnya angkat jemuran gitu, nyapu kadang-kadang atau beberes rumah gitu. Ya nggak masalah gitu, yang penting kita sama-sama bisa saling bantu-membantu satu sama lain, karena insya Allah ketika kita bantuin kita saling mau saling bantu-membantu satu dengan yang lainnya, ya insya Allah itu akan balik ke kita juga dengan hal yang baik gitu. Terus kebermanfaatan ini juga sebenarnya kalau menurut gue, kalau misalnya kita terapin di sekolah kita, di tempat kita belajar, atau di tempat kerja kita, kebermanfaatan ini tuh akan menular gitu. Alhamdulillah gue melakukan ini gitu ya, gue berusaha untuk supaya tim gue di kantor itu tetap solid, tetap bermanfaat bagi yang lainnya, dan punya empati yang cukup tinggi gitu. Karena menurut gue saling bantu-membantu, saling bermanfaat satu dengan yang lainnya gitu, saling empati satu dengan yang lainnya, itu membuat kita tetap solid gitu as a team gitu. Dan dengan kita bermanfaat dengan orang lain juga, itu bisa menimbulkan yang namanya orang tuh bisa respect, orang akan menghormati kita gitu, karena kita tahu kita peduli sama mereka. Otomatis secara sunatullahnya, secara manusiawinya, orang yang udah kita bantu itu akan ngerasa respect sama yang udah ngebantuin gitu. Gitu. Jadi banyak sebenarnya di umur gue yang hampir mau 32 ini, ketika gue ngelakuin yang namanya berusaha untuk bermanfaat bagi orang banyak kejadian-kejadian yang akhirnya alhamdulillah balik ke gue dengan sesuatu yang baik gitu. Dengan gue nggak hitung-hitungan dalam pekerjaan, alhamdulillah gue bisa dapat posisi yang sekarang. Ketika gue nggak hitung-hitungan dalam mengerjakan sesuatu, ada aja gitu yang baik-baik yang datang ke gue gitu, baik dari segi materi maupun non materi gitu. Ya begitulah teman-teman. Jadi penting banget untuk kita bermanfaat bagi orang banyak gitu. Ini kayak baju ini, the best of humans are who are most beneficial to others. Jadi ini adalah salah satu hadis dari Rasulullah SAW, juga dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Jadi tetap menebar manfaat, jangan pernah capek sama yang namanya menebar manfaat, karena dengan kita menebar manfaat, apalagi membagikan sesuatu bermanfaat bagi orang lain, bagikan ilmu gitu ya, pahalanya tuh lumayan besar gitu. Dan apalagi ilmu gitu ya kalau yang kita bagi. Makanya gue senang banget kalau misalnya ada orang yang nanya tentang sesuatu yang alhamdulillahnya gue lumayan mengerti lah gitu tentang sesuatu itu, dan ketika dia nanya ke gue bisa jelasin itu panjang lebar sampai kemudian orang itu ngerti, dan akhirnya sama orang tersebut diaplikasikan gitu. Gue senang banget kalau melakukan hal seperti itu. Kenapa? Karena ketika gue menyampaikan sesuatu itu, membagikan itu, bermanfaat bagi orang lain itu, otomatis gue juga belajar lagi gitu, mengingat-ingat lagi
Terus kadang-kadang tuh ada aja sesuatu hikmah yang gue dapetin gitu ketika gue menyampaikan sesuatu hal atau membagikan sesuatu hal atau bermanfaat kepada seseorang gitu, membantu seseorang gitu, pasti ada aja hikmah yang didapat gitu. Ya begitulah teman-teman. Rasanya itu aja untuk Sabi Monolog kali ini. Ingat teman-teman, the best of humans are the most the best of human are those who are the most beneficial to others. Sebaik-baiknya orang, baik-baiknya manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Demikian, mudah-mudahan Sabi Monolog kali ini bermanfaat. Ini buat jadi pengingat juga untuk diri gue, dan juga pengingat juga untuk teman-teman yang nonton ini, tapi lebih khusus untuk diri gue sendiri, supaya hidup gue lebih bisa terus untuk bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini, video Sabi Monolog. Kita ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.